Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Via Nur Oktaviani, Laila Fitri Ramadianti, Rahma Maulidina, dan Nur Adha Mutiara Dita akan menjelaskan materi minggu keempat, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Apa sih kegiatan manajerial itu? Menurut Mahoney 1963, kegiatan manajerial adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan. Sedangkan pengambilan keputusan menurut Puspita Ningtyas 2015 yaitu suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam pengaruh situasi yang kompleks. Menurut Herbert Asimon, tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pemahaman, kedua tahap perancangan, yang ketiga tahap pemilihan, yang keempat tahap implementasi. Tahap pemahaman yaitu proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Tahap perancangan yaitu proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tahap pemilihan yaitu dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Tahap implementasi yaitu dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan, serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Perspektif dalam pembuatan keputusan. Ada 4 perspektif. Yang pertama, rasionalitas, yaitu manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan kendala tertentu. Yang kedua, rasionalitas terbatas, yaitu manajer membuat keputusan secara rasional tetapi terbatas kemampuannya dalam menggali informasi. Yang ketiga, peran intuisi, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Yang keempat, peran manajemen berbasis bukti, yaitu penggunaan berbagai bukti yang tersedia untuk meningkatkan praktek manajemen yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tipe keputusan. Ada 2 tipe keputusan. Yang pertama, permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Masalah terstruktur berarti memiliki tujuan yang jelas, sudah dipelajari sebelumnya, dan informasi tentang masalah tersebut tersedia dan lengkap. Keputusan terprogram merupakan keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Dalam hal ini, manajer bergantung terhadap 3 tipe keputusan terprogram, yaitu prosedur, aturan, dan kebijakan. Kebijakan yaitu pedoman umum untuk pengambilan keputusan tentang masalah yang terstruktur. Prosedur merupakan serangkaian langkah berurutan yang saling terkait dan digunakan untuk menanggapi masalah terstruktur. Aturan merupakan pernyataan tersurat yang membatasi manajer dan karyawan tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Tipe keputusan yang kedua yaitu permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur merupakan masalah baru atau tidak biasa dan informasi bermakna ganda atau tidak lengkap dan memerlukan solusi yang khusus. Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang unik dan tidak berulang, serta membutuhkan respon atau solusi yang unik. Saat mengambil keputusan, seorang manajer atau decision maker akan menghadapi beberapa macam kondisi. Yang pertama, kepastian. Kepastian terjadi ketika dia mengetahui hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan yang akan diambilnya. Oleh karena itu, keputusannya mungkin akan menjadi tepat atau akurat karena pertimbangan tersebut. Yang kedua, risiko. Manajer mengambil keputusan dengan memperkirakan kemungkinan
tertentu dari pilihan alternatif yang ada. Yang ketiga, ketidakpastian. Manajer tidak memiliki perkiraan atau prediksi kemungkinan yang pasti atau masuk akal dari keputusan yang mungkin dia ambil. Selain itu, ada beberapa macam tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, mengarahkan, yaitu menggunakan informasi minimal dan mempertimbangkan sedikit alternatif saja. Yang kedua, analitis, membuat keputusan dengan berhati-hati pada situasi yang unik. Yang ketiga, ada konseptual, berpandang luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk membuat keputusan jangka panjang. Lalu yang terakhir, perilaku atau pengambilan keputusan yang cenderung menghindari konflik dengan bekerja sama dengan pihak lain dan mau menerima saran. Error atau bias dan kekeliruan saat pengambilan keputusan seringkali tidak dapat dihindari. Karena itu penting sekali untuk mempertimbangkan banyak faktor saat mengambil keputusan. Apa saja bias dan kekeliruan yang ada dalam pengambilan keputusan? Yang pertama itu ada heuristik, lalu ada terlalu percaya diri, kepuasan yang cepat, efek berlabuh, perspektif yang selektif, bias konfirmasi, bias terbatas, bias ketersediaan, bias perwakilan, bias kelacakan, kesalahan biaya, bias mandiri, dan bias peninjauan ke belakang. Terkadang seorang pengambil keputusan atau seorang manajer melakukan pengambilan keputusan dengan tidak efektif, misalnya terlalu membuang-buang waktu, terlalu mengeluarkan banyak biaya, atau bahkan tidak melakukan hal-hal yang seperlunya untuk dilakukan. Nah, kita harus mengenali karakteristik proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama itu adalah fokus pada hal yang penting. Kita hanya mempertimbangkan hal-hal yang relevan saja. Lalu selanjutnya harus menjadi logis dan konsisten. Harus mengambil keputusan yang logis, yang sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan hal-hal yang ada di atas meja. Selanjutnya, penting juga untuk mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan dua hal tersebut agar adanya pemikiran analitis dan intuitif. Kemudian, dibutuhkan pula sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan menjadi fokus pada hal yang penting. Meskipun informasinya banyak, namun informasi itu fokus pada keputusan atau relevan pada hal yang harus diputuskan. Lalu penting pula untuk mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Yang terakhir, proses pengambilan keputusan yang efektif itu adalah langsung, bisa diandalkan atau reliable, mudah digunakan, dan fleksibel. Ada contoh studi kasus yang menarik dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Mereka membangun sebuah sistem yang dapat membantu dalam membuat keputusan berdasarkan pendapat pelanggan mengenai pelayanan dan produk yang mereka berikan. Apakah sistem ini? Sistem ini disebut sebagai DSS atau Decision Supporting System, yang mana membantu mereka dalam mengetahui perubahan kriteria dan asumsi pendukung dari konsumen. PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah mereka dalam mengetahui apa yang diinginkan oleh para pelanggan. Bagaimana aplikasi ini bekerja? Aplikasi ini menggunakan Telkom e-Service yang akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya bersifat matematis, atau dengan kata lain, pengambilan keputusan mereka banyak dibantu oleh perhitungan matematis atau sistem. Aplikasi ini dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang akan dilakukan oleh PT Telkom yang akan dikembangkan oleh mereka agar layanan yang mereka berikan senantiasa sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pelanggan. Dengan adanya Telkom e-Service, Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh pelanggan
sebagai masukan dalam pengembangan Speedy-nya, dan juga untuk mengembangkan sistem manajemen PT Telkom itu sendiri. Terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless, flexi, ataukah wireline, direct line cable. Dengan adanya DSS, PT Telkom dengan cepat menanggapi keluhan-keluhan yang diberikan oleh pelanggan, dan pengambilan keputusan perusahaan pun lebih efektif dan efisien. DSS memberikan keuntungan dari segi customer, yaitu kemudahan untuk memberikan saran dan keluhan mereka. Sementara bagi perusahaan Telkom itu sendiri, DSS memberikan para konsumen dan yang mana akan membantu evaluasi pelayanan mereka sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.